bakal Abdul Jalil dan para kiai serta para ilmiah keanggotaan Komisi Masal dan para hadirin yang dimuliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Alhamdulillah rabbil alamin. Di dalam awal pertemuan ini saya akan menyampaikan hadis musassar, hadis rahmat, yang mana ada sebagian ulama bila mana awal pertemuan menyampaikan hadis ini, dan berharap semoga kita semuanya mendapatkan rahmat Allah. Saya dari Syekh Yasin Al-Badani, Syekh Muhammad Al-Maliki rahimahullah, dan Syekh yang lain dari guru-gurunya, sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahmuna yarhamur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang belas asih ini akan disayangi oleh Allah, akan diberi rahmat oleh Allah. Supaya kalian semuanya berbelas kasih kepada makhluk di atas bumi, maka niscaya kalian akan didoakan oleh malaikat dan kalian akan dicintai oleh Allah, akan dirahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan tentu rahmat Allah inilah yang kita harapkan, dan rahmat Allah itu diberikan kepada orang pula yang sosoknya berbelas asih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham lam yurham. Orang yang tidak belas asih maka tidak diasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali cerita-cerita orang masuk surga itu tidak disangka-sangka. Dalam kitab Ihya dikatakan, innallaha khabara salasan fi salasin, ridahu fi ta'atihi wa khadabahu fi maksiatihi, wa ijabata doa fi doaihi. Allah menyimpan perkara tiga, disimpan di dalam perkara tiga. Satu, ridhonya Allah, disimpan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang jangan meremehkan taat kepada Allah. Apa tahu ridhonya Allah di situ. Nanti ada proses pula, orang diangkat derajatnya oleh Allah, orang dimasukkan surga oleh Allah, dan orang diangkat kekasih oleh Allah. Ini sebab ada kalanya melakukan dosa yang ditobati. Dan arti al-abdu yadkhulu al-jannah bizunub. Ada orang yang masuk surga, ini sebab karena prosesnya melalui dosa-dosa
namun dosa yang ditobati. Nanti banyak cerita-cerita orang yang dosanya besar, rasa tobat kepada Allah, diangkat oleh Allah sebagai kasih-Nya. Jadi wali-wali banyak yang demikian. Dengan arti belum tentu kita melihat orang lain yang banyak dosanya, belum tentu itu merupakan tanda kejelekannya. Maka dari situlah maka supaya para alumni dalam berdakwah ini orang-orang yang nakal supaya didekati, supaya dibina, diarahkan ke pesantren. Sebab kita hidup di zaman akhir ini serba repot. Kemaksiatan merajalela. Saya ingat orang tua saya almarhum Kiai Haji Muhammad Sali beliau mengatakan, zaman akhir itu orang jadi orang soleh saja sudah untung, walaupun tidak alim-alim. Walaupun tidak alim, soleh saja sudah untung, karena banyaknya kemaksiatan di mana-mana. Dan untuk menuju soleh itu di era sekarang prosesnya harus dengan pesantren, wabil khusus pesantren salaf. Saya itu riset alumni pesantren yang modern-modern itu sampai sekarang belum ada jawabannya, ada apa tidak. Maaf, pesantren yang modern itu alumninya baca kitab di masjid atau di pondok itu belum menemukan jawabannya. Kalau ceramah memungkinkannya. Dan ngaji kitab itu prosesnya harus dengan pesantren. Bahkan saya pernah ngobrol kepada orang alumni Timur Tengah, tidak tanggung-tanggung, doktor itu. Nanti saya sampaikan, orang membaca kitab Fathul Wahhab, Ihya, Bukhari, Muslim. Maaf, apakah alumni luar negeri bisa membaca kitab seperti itu? Artinya membaca seperti sistem jawab alhamdulillah. Itu jawabnya tidak bisa. Jadi orang proses membaca kitab Fathul Wahhab, Mahali, Ihya itu harus lewat pesantren salaf. Sebab kan sulit. Maaf, mungkin saja orang luar negeri, alumni luar negeri Timur Tengah itu alim-alim mungkin saja. Namun kalau suruh baca kitab awal sampai akhir, misalkan baca Fathul Wahhab, baca Ihya, baca Bukhari, saya kira akan kesulitan. Kecuali kalau memang dia sudah alim. Ridahu, Allah itu menyimpan ridahu fi ta'atihi. Allah menyimpan murkanya, ridhonya di dalam taat kepada Allah. Maka orang jangan meremehkan taat kepada Allah. Apa tahu kalau ridhonya Allah di situ. Nah, contoh saja nanti orang masuk surga kelihatannya sepele. Diriwayatkan Imam Ghazali dimimpikan masuk surga sebab gara-gara laler yang minum, mangsinya dibiarkan. Sahabat Umar radhiyallahu anhu dimimpikan dia dapat rahmat Allah, maghfirah Allah, sebab dia melepaskan burung yang dibuat mainan anak kecil. Nanti ada cerita lagi seorang ahli zina, dia masuk surga, diampuni oleh Allah sebab meminumi anjing yang haus.
Nanti ada cerita lagi, ada orang yang dosanya besar. Dalam kitab Bukhari kan ada, dia membunuh 99 orang. Dia tanya kepada pendeta, hal min taubatin, apakah saya bisa untuk bertobat? Maka berhubung pendeta ahli ibadah, bukan kadang-kadang bukan orang alim. Kalau orang ahli ibadah kadang-kadang ilmunya pas-pasan. Jadilah salah kami minat tobat, tidak ada bagimu untuk bertobat. Maka pendeta itu dibunuh, lantas membunuh 100 orang. Lantas dia bertanya kepada orang ahli ilmi. Kalau orang itu bertanya, itu tentu kepada ahli ilmi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahli dzikri ay ulama. Kata ulama, kamu masih bisa tobatnya diterima dengan proses supaya kamu berpindah dari desamu yang buruk tadi menuju desa yang baik. Ini menunjukkan bahwasanya di antara salah satu syarat tobat itu menjauhi daerah yang buruk, menjauhi kawan-kawan yang buruk. Dia berjalan, di tengah-tengah perjalanan dia meninggal dunia. Walaupun dia itu dalam perjalanannya belum sampai separuh perjalanan, terus dia meninggal dunia. Terus malaikat padu, malaikat rahmat dan malaikat adab padu. Terus Allah menurunkan malaikat yang menghukumi sebagai hakim. Memang kenyataan orang tersebut dalam perjalanan belum sampai separuh dia meninggal dunia, namun oleh Allah bumi yang baik disuruh mendekat, bumi yang buruk disuruh menjauh, akan diukur. Ternyata orang tersebut lebih dekat dengan bumi yang baik, sehingga orang tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan digambarkan orang tersebut besok akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma qilna jannah, amin ya rabbal alamin. Ini padahal belum beramal kebaikan, masih hanya pindah saja. Maka berarti di sini bahwasannya untuk menuju kebaikan, untuk menjadi baik, anak menjadi baik, ini prosesnya harus kumpul dengan orang baik. Maka sudah tepat bagi wali murid itu memondokkan anak. Ya maaf, kalau di kabupaten insya Allah tidak. Kalau di Kediri itu banyak kasusnya, alumni dari Boyo yang tinggal di Kediri, di kota, itu yang sangat angen-angen. Kadang-kadang anaknya tidak lagi mondok di Lirboyo, tidak lagi sekolah di Lirboyo, sekolahnya di umum. Maka kalau anak itu sekolah di sekolah umum, ini resikonya kadang-kadang jodohnya orang umum sampai terjadi. Padahal alumni dari buah tersebut ini masih keturunan kiai. Ketika menikahkan anaknya, kedapatan dia punya anak perempuan, ketika menikahkan, saya dapat kawannya itu calon mempelai laki-laki, calon menantunya. Ketika dinikahkan, angkah tuka wazawaj tuka, itu menjawab qabiltu nikah saja tidak bisa. Akhirnya bahasa Indonesia.
Maka sebenarnya yaitu orang mendidik anak itu hakikatnya bagi orang tua, manfaatnya akan kembali kepada orang tuanya. Kalau anak itu menjadi waladin sholihin yad'ulah, berarti sebagai amal jariah bagi orang tuanya. Jadi dengan perbuatan taat itu supaya kita tidak meremehkan, kita tidak mengabaikan. Wa ghadabahu fil maksiatih, dan Allah menyimpan murkanya di dalam maksiat kepada Allah. Maka orang jangan sampai meremehkan maksiat kepada Allah. Apa tahu nanti murka Allah itu di situ. Nanti ada cerita orang masuk neraka gara-gara nyancang kucing tidak diberi makan. Adapun masalah dosa-dosa itu, memang selagi orang itu tidak menyekutukan kepada Allah, maka orang tersebut akan berpotensi akan diampuni oleh Allah. Namun yang harus dipahami bahwasannya kita jangan meremehkan maksiat kepada Allah. Apa tahu nanti murka Allah di situ. Ghadab Allah di situ. Disinilah berarti nanti ulama-ulama berpendapat bahwasanya at-taubat wajibatun alal fard. Tobat itu hukumnya wajib secara spontan atau seketika. Jadi orang tobat itu tidak boleh ditunda-tunda. Kata Luqman bin Hakim kepada putranya, "Ya bunayya, la tuakhir at-taubat, fa innal maut jaa baghtatan." Wahai anakku, jangan sampai kamu menunda-nunda taubat, sebab kematian itu datangnya tiba-tiba. Nanti menurut ulama sufi, orang menghadap kepada Allah itu yang harus dilakukan adalah orang supaya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pantas menghadap kepada Allah. Ya seperti halnya kita kalau punya salah kepada orang besar, pejabat, kita menghadapkan resiko bisa diambil tindakan. Dan masalah dosa-dosa itu kita tidak bisa meremehkan perbuatan maksiat. Adapun memang dosa-dosa besar itu, kabair itu umumnya yang ada had-hadnya. Namun bisa juga nanti as-saghirah sarat kabirah bil israr. Dosa kecil itu bila mana bil israr wal mudawamah, maka bisa menjadi besar. Atau dosa kecil bila mana meremehkan kepada Allah, nanti bisa menjadi dosa besar. Nah, sebagai makhluk Allah, kita tentu tidak mungkin bebas dari dosa. Semuanya makhluk itu, semuanya manusia itu pasti mempunyai dosa, kecuali para nabi saja yang para nabi itu maksum. Maka dengan tobat itu, dengan dosa yang ditobati, kadang orang menjadi bahagianya. Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Supaya kamu sekalian tobat
kepada Allah, wahai orang-orang mukmin, supaya kamu sekalian berbahagia. Jadi artinya kebahagiaan itu didapat dengan tobat. Innallah qala ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang tabat. Kalau orang dicintai oleh Allah berarti orang tersebut makom yang tinggi. Mahabbah min Allah adalah derajat aliyah, makom yang tinggi. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersih. Itu bersih zahiran wa batinan. Dan dengan arti pula kadang hamba Allah itu dengan dosa yang ditobati dia menjadi mulianya, dia sebagai wasiat lantaran dia dimasukkan di surganya Allah. Jadi manusia itu belum tentu. Manusia itu belum tentu. Inamal umur bi awaqibiha, suatu perkara yang diukur akhirnya, nilainya itu akhirnya. Jadi belum tentu misalkan saja manusia itu salah terus dia salah terus, itu belum tentu. Sahal Fir'aun itu ketika mengucap amanah bi Rabbi Musa Harun dibunuh, dia belum beramal kebaikan, yang belum beramal kebaikan, namun hanya iman saja, derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pula tadi pula orang yang membunuh orang 100, dia bertobat, atas dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Nabi Musa alaihissalam ini sebelum jadi nabi menempiling, menampok orang Kiptim sampai mati. Musa itu, Nabi Musa diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Jadi orang salah, orang berbuat dosa itu belum tentu akhirnya buruk, itu belum tentu. Maka kita tidak boleh putus asa dalam berdakwah kita menghadapi siapapun. Orang itu yang repotkan istiqomah. Maka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam beramal atau mengamalkan sesuatu itu tidak berlebih-lebihan. Kanjeng Nabi pernah sholat malam ketika Ramadan. Ketika itu sahabat datang, kanjeng Nabi tidak keluar. Karena kanjeng Nabi sayang kepada umatnya. Kalau nanti kanjeng Nabi itu qiyamul lail terus menerus, kalau qiyamul lail nanti diwajibkan oleh Allah, maka umatnya tidak akan mampu. Maka khairul umur awsatuha, suatu perkara itu yang baik, yang tengah-tengah, yang penting istiqomah. Ahabul amal ilallah ma dawama alai sahibu. Jadi dalam beramalkan di Nabi itu tidak berlebih-lebihan, yang tengah-tengah, yang penting yaitu istiqomah. Begitupun ketika kita bermasyarakat supaya demikian, tidak ekstrim, tidak radikal, yang tengah-tengah. Apalagi kita sekarang ini dihadapkan pada kelompok yang ekstrim, yang radikal, teroris. Terus kita dihadapkan pula kelompok yang liberal, maka khairul umur awsatuha. Gimana santri bersikap yang tengah-tengah, tidak ekstrim, tidak liberal, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Kami ingat bahwasanya ini awalnya kepeduliannya Al-Mahfulah Qidis Marzuki.
Ketika itu ada kelompok yang berdakwah, namun bukan minna. Syekh Idris Marzuki mengutus Gus Qadir untuk menggerakkan dakwah. Ini tujuannya untuk menanggulangi gerakan atau harakah minhum. Jadi LIM didirikan itu tujuannya untuk memperkuat ahli sunnah wal jamaah, untuk memperkuat pondok pesantren Lirboyo. Wa ijabat doa fi doai, Allah mengijabah doa itu di doa kepada Allah. Maka orang supaya tidak meninggalkan doa yang akan kita baca atau kita amini. Apa tahu doa yang akan dijabah itu doa yang kita tinggalkan atau doa yang kita tidak mengamin-amini. Wa wilayatahu fi abdihi, kekasihnya Allah disimpan di hamba Allah, maka orang jangan sampai meremehkan orang lain. Apa tahu orang tersebut itu sebagai kekasih Allah. Ya hudur rahimakumullah, kalian mondok ini supaya dijaga. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan la khaira fi khairin la yadum, bal sabu la yadum khairun min khairin la yadum. Tidak ada kebaikan yang tidak kontinu. Bahkan suatu keburukan yang disudahi itu lebih baik daripada kebaikan yang disudahi. Dengan arti mantan preman dan mantan kiai saya bunti. Saya mantan preman. Jadi kalian mondok jangan disudahi, sebab mondok itu merupakan kebaikan. Kalau saya angan-angannya, pendidikan itu bukan hanya sekedar pendidikan. Ini akan menanamkan falsafah kepada orang tersebut. Saya akan bercerita, maaf. Dulu orang tua saya almarhum Kiai Haji Mabrur Ali itu tidak begitu fanatik terhadap pendidikan. Di umum silahkan, yang penting ngaji. Karena orang tua saya kiprah di Nahdlatul Ulama di nasional, sehingga pikirannya, jangkauannya luas, sehingga dengan anaknya itu dengan pendidikan umum tidak melarang. Misalkan kakak saya Harun Mustafa almarhumlah sampai ke Gajah Mada zaman gitu ya. Saat SMA, adik saya Zamzam juga tamat SMA. Namun ketika itu orang tua saya melarangnya. Saya ingat adik saya Gus Salim Falahuddin, maaf ini untuk internal saja ya, untuk intern. Ketika akan masuk SMA itu oleh orang tua saya dilarang, diharamkan, haram. Yang sangat saya angan-angan, anaknya kiai itu dididik jadi dokter bisa, jadi insinyur bisa, jadi jenderal bisa. Namun kalau sudah jadi jenderal, jadi dokter, jadi insinyur, akan mengembalikan anaknya insinyur, dokter, jenderal, akan dijadikan menjadi kiai lagi akan sulit. Paham ya? Anaknya kiai bisa dididik menjadi jenderal, dokter, insinyur. Namun ketika anaknya sudah jadi jenderal, jadi insinyur, jadi dokter, maka akan mengembalikan anaknya menjadi kiai akan kesulitan. Kira-kira ada apa tidak? Ada? Enggak, maksudnya anak kiai yang jadi dokter terus anaknya jadi kiai lagi, ada apa tidak? Anak kiai yang jadi jenderal terus anaknya jadi kiai lagi, dikembalikan lagi, itu ada apa tidak? Adapun rezeki itu urusan Allah. Rezeki itu urusan Allah.
Santri itu gampang saja kalau rezekinya mudah ya. Orang ngaji saja itu rezekinya dimudahkan oleh Allah, dijamin oleh Allah. Terus orang mulang juga rezekinya dijamin oleh Allah. Nanti bacaan-bacaan seperti la ilaha illallah itu juga dijamin rezeki. Suatu waqiah juga demikian, sholawat juga demikian. Banyak orang tua saya itu sering menijazahkan membaca sholawat 1000, kalau malam Jumat 10.000 saya ijazahkan kepada panjenengan sedaya wabilna yuqadil hajat dan apa. Dan juga orang ahli sholat insyaallah oleh Allah diberi dzurriyyah yang thayyibah, dan mudah-mudahan dzurriyyah kita minas sholihin wa sholihat, amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan yang penting adalah anaknya. Man addaba waladahu saghiran yuflih bihi kabiran. Kalau orang itu mondokkan anak semenjak kecil, maka ketika anak nanti sudah dewasa menjadi orang soleh, maka orang tua akan terbahagiakan. Jadi artinya dalam kehidupan itu yang sangat penting adalah keluarga, terutama anak-anak. Sebab kita sebagai orang tua, ini yang apa kita rintis, apa yang kita bina, apa yang kita openi, ini yang luruskan kan anaknya. Maka bila mana anak itu na'udzubillah min dzalik kalau tidak soleh, ini sangat kecewa sekali bagi orang tuanya. Jadi bagi orang tua itu sangat penting adalah anak-anaknya. Mudah-mudahan anak-anak kita minas sholihin wa sholihat. Yang lain itu ringan. Kalau mobil nabrak didandani kan bisa ya. Kalau anak nakal kan sulit. Anak tidak birrul walidain kan sulit. Anak tidak soleh kan sulit. Apalagi sudah kebelanjur ya, ini kan sulit. Yang penting itu anaknya. Jadi tentang pendidikan agama, maaf, jangan berani-beraninya kita memisahkan anak kita dengan pendidikan agama. Jangan berani-beraninya kita tidak memondokkan anak. Ini sangat resiko. Ini saya sampaikan kepada santri dan boyo. Adapun kalau bagi masyarakat ya silahkan sekolah umum, yang penting sambil ngaji atau sambil mondok. Kalau orang awam itu kalau bukan alumni itu misalkan saja anaknya 3, itu yang 1 ditaruh pesantren itu kan baik, yang 2 silahkan ke umum monggo. Namun kalau santri itu sebaiknya anaknya dipondokkan semuanya itu. Saya itu pernah ada orang di Batan, seolah-kan ideal, anaknya dibagi-bagi seolah-kan ideal, jadi dokter, jadi jenderal, seolah-kan ideal. Ada yang mondok dibagi-bagi, namun disanggah oleh kiai yang lain. Bukan demikian. Orang mondokkan anak, mencetak orang alim itu tidak gampang, tidak apa. Anaknya kiai 5 dipondokkan, itu belum tentu 5 itu jadi kiai semuanya ya. Ya mudah-mudahan anak kita minal ulama'il amilin, minal sholihin. Ya contoh saja di desa yang mondok 10, nanti yang jadikan cuma berapa? Kan tidak 10 jadi kiai semuanya itu. Ada yang dukun ya masih mending, asal bukan apa? Dukun porno ya. Bukan dukun cabul. Jadi mencetak kiai itu sulit, mencetak soleh itu sulit. Adapun kalau saya ingat ada banyak orang tua saya, almarhum Kiai Mus Ali. Kalau orang mempunyai ilmu dan diamalkan, diajarkan, maka hidupnya tidak akan tersia-sia. Hidupnya tidak akan tersia-sia. Allah tidak menghendaki demikian. Adapun misalkan orang mempunyai ilmu, diamalkan, diajarkan, kok hidupnya di dunia masyarakat, itu hakikatnya kan tidak masyarakat.
dan tidak merasa susah. Satu orang yang demikian kan hiburannya menghadap kepada Allah. Apalagi nanti di surga